Kebijakan ini juga tentu sangat berbahaya, sebab negara kehilangan kemandirian pengelolaan migas yang berimbas pada kemiskinan masyarakat. Pengelolaan seperti ini tentu tidak ditemukan jika Indonesia menerapkan kebijakan ekonomi politik Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Muslim Surabaya bersama Gema Pembebasan ingin menyatakan sikap terkait kenaikan BBM. Berikut opini dari perwakilan BEM Surabaya dan perwakilan mahasiswa Muslim Surabaya. Kami perwakilan BEM Surabaya menolak kenaikan BBM. Kenaikan BBM sangat menyusahkan seluruh rakyat Indonesia. Kami, mahasiswa Muslim Surabaya, menolak dengan tegas kenaikan harga bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak menyengsarakan rakyat apabila naik dan juga menjadi beban bagi seluruh rakyat Indonesia yang menggunakan BBM. Kemudian berikut adalah pembacaan sikap dari Gema Pembebasan Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pernyataan sikap Gerakan Mahasiswa Pembebasan terkait kenaikan harga BBM. Tolak kenaikan BBM, kebijakan zolim, pengkhianatan terhadap rakyat. 3 September 2022, Istana Negara telah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak. Alasan pemerintah tidak berbeda dengan alasan kenaikan BBM dahulu, subsidi tidak tepat sasaran dan membebani APBN. Jika dicermati, keluhan ini justru menjadi kontradiktif, sebab di sisi lain porsi penerimaan perpajakan justru naik menjadi 83%. Sementara porsi penerimaan bukan pajak justru turun menjadi 17%. Bukankah fakta ini menunjukkan justru APBN yang terlalu membebani rakyat, bukan sebaliknya? Dalam video Kemenko dijelaskan bahwa pemerintah telah meningkatkan subsidi dan kompensasi energi 3 kali lipat menjadi sebesar 504 triliun, di mana 305 triliunnya adalah untuk BBM dan LPG. Angka ini menarik, ya, sebab jika pemerintah mengeluhkan APBN jebol karena besaran tersebut, mengapa rezim tidak menanyakan keluhan yang sama pada pembayaran bunga utang sebesar 403,87 triliun? Outlook 2022 yang direncanakan akan naik menjadi sebesar 441,4 triliun dengan porsi mencapai 14,51%-nya dalam RAPBN 2023. Jika memang APBN diperkirakan jebol, mengapa rezim tidak berani melakukan negosiasi penundaan pembayaran utang kepada kreditur yang kaya yang tidak tergerus daya belinya? Mengapa rezim lebih tega mengorbankan masyarakat menengah dan berpenghasilan rendah yang daya belinya telah berkurang? Di mana sisi keadilan dan pembelaan terhadap rakyat kecil yang oleh partai rezim yang menyatakan diri sebagai partai wong cilik? Dari Gema Pembebasan Surabaya berpandangan, 1. Telah dijelaskan oleh Kemenko, Kementerian Keuangan, bahwa kenaikan BBM adalah mutlak karena perkiraan rata-rata ICP dalam 8 bulan selalu di atas 100 US dollar, yaitu 105 US dollar per barel dan kurs sekitar 14.700 sampai 14.800 rupiah. Padahal kenyataan harga WTI telah turun menjadi 86,87 dolar sejak 1 September 2022. Perlu diketahui kenaikan ICP dan pelemahan kurs sebagai alasan utama perlunya kenaikan merupakan hal yang tidak berdasar. Dalam nota keuangan dan APBN 2022 disajikan penjelasan risiko fisikal di mana kenaikan setiap 1 dolar dari ICP memang berdampak bertambahnya belanja termasuk subsidi dan kompensasi sebesar 2,6 triliun rupiah. Namun pada saat bersamaan pendapatan justru bertambah sebesar 3 triliun rupiah. Dengan kata lain, APBN jebol tidak terbukti karena yang terjadi justru kondisi APBN mengalami surplus. Poin kedua adalah hak kita sebagai rakyat untuk bertanya, mengapa kebijakan harga BBM dalam negeri selalu mengikuti harga internasional? Bukankah minyak yang kita konsumsi berasal dari bumi kita? Ya, narasi yang biasa dijadikan alasan pemerintah adalah karena konsumsi BBM jauh melebihi produksi. Pada tahun 2021,
kebutuhan Indonesia mencapai 1,4 juta barel per hari, sementara produksi hanya sebesar 692.000 barel per hari. Untuk menutupi kebutuhan ini, Pertamina mau tidak mau harus mengimpor dengan membeli di pasar internasional. Namun logika tersebut tidak tepat menjadi alasan dengan alasan harga BBM harus sesuai internasional. Sebab akar masalah justru pada produksi BBM Indonesia yang tidak bertumbuh. Jika pemerintah serius, maka produksi harusnya dapat ditingkatkan sehingga ketergantungan BBM impor berkurang. Namun alih-alih menaikkan produksi BBM dalam negeri, rezim justru mengambil langkah malas dengan menaikkan harga. 3. Dapat dikatakan alasan sebenarnya ialah pandangan neoliberal pada pembentukan harga BBM. Amerika tidak rela jika Indonesia mandiri atas sektor energi khususnya pada BBM. Lewat IMF, peta jalan kebijakan liberalisasi sudah diamanatkan sejak lama. Hal tersebut dapat dilihat pada butir 80 LOI 20 Januari tahun 2000. Dugaan ini bukan tanpa alasan, sebab sejak Orde Baru hingga pergantian rezim di Orde Reformasi, upaya penghapusan BBM bersubsidi setahap demi setahap mulai diwujudkan. 4. Terminologi subsidi juga menipu cara berpikir masyarakat. Sebab jika kita melihat mekanisme pembentukan harga akhir penggunaan end user price sebagaimana termaktub pada keputusan Menteri SDM nomor 62 tahun 2020, penetapan harga BBM di bawah RON 95 dan solar CN48 menggunakan rumus Mean of Pledge Singapore atau MOPS atau Argus plus Rp1.800 per liter dengan plus margin 10% dari harga dasar. Dengan kata lain, sudah tidak ada subsidi pada penjualan harga keekonomian internasional. Yang ada negara mendapat keuntungan berlipat ganda. Maka alasan subsidi tidak tepat, tidak layak diucapkan, apalagi berusaha mengadu domba masyarakat kaya dan masyarakat miskin agar subsidi dihilangkan. 5. Menolak dengan tegas kenaikan harga BBM karena kebijakan ini adalah wajah dari paradigma subsidi dan kebijakan liberalisasi migas di Indonesia. Kebijakan ini juga tentu sangat berbahaya sebab negara kehilangan kemandirian pengelolaan migas yang berimbas pada kemiskinan masyarakat. Pengelolaan seperti ini tentu tidak ditemukan jika Indonesia menerapkan kebijakan ekonomi politik Islam, yaitu syariat Islam. Hal ini karena bentuk kepemilikan BBM berada di wilayah kepemilikan umum. Status hukum kepemilikan umum menisbahkan pada pengelolaan tidak mengikuti harga pasar internasional. Sebab hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Said dari Abdullah bin Khirashi bin Khawshab Asyaibani dari Al-Awam bin Khawshab dari Mujahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimuna syuraka'u fi thalathin fil ma'i wal kala'i wan nari wa thamanuhu haramun. Kaum muslimin berserikat dalam 3 hal, yaitu air, padang rumput, dan api termasuk BBM, dan mematok harganya adalah haram. Hadis di atas telah menetapkan BBM sebagai kepemilikan umum yang haram untuk diambil keuntungan dari penyedianya. Dalam hal ini BBM harga murah dapat dinikmati oleh semua kalangan warga negara tanpa memandang besaran penghasilan. Model kepemilikan seperti ini adalah garis pembatas paradigma Islam dan paradigma liberal. Dalam paradigma liberal, kepemilikan BBM bisa dimiliki secara individual agar terjadi persaingan harga yang ketat, terjadi persaingan harga yang sehat. Gitu. Perlindungan dan pembatasan hendaknya ditiadakan. Dengan begitu pertumbuhan ekonomi dapat melesat. Sementara subsidi hanya diberikan kepada mereka yang kurang mampu agar daya beli tetap terjaga sehingga pertumbuhan tidak menjadi defisit. Paradigma ini jelas keliru karena melihat manusia hanya sebatas pada pemenuhan angka pertumbuhan yang imajiner. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kesulitan dan kesusahan hidup para penguasa atas kebijakan zalim ini. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma mawwaliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashquq alaihi. Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku lalu ia membuat susah umatku, maka susahkanlah ya. Hadis riwayat Muslim nomor 1828. Surabaya 9 September 2022. Gema Pembebasan Surabaya, tertanda Ketua Umum Rizky Aminullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.